Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 7. Kali ini pokok bahasannya mengenai bilangan bulat. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama, bilangan bulat bersifat tertutup. Contohnya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Di sini terlihat bahwa bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Dan contoh kedua, 7 ditambah negatif 2 sama dengan 5. Ini terlihat bahwa dua buah bilangan bulat jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan bulat. Sifat yang kedua ada komutatif, yaitu pertukaran. 8 ditambah negatif 1 sama dengan 7. Jika kita tukar posisinya, negatif 1 ditambah 8 hasilnya sama dengan 7. Ini menyatakan bahwa sifat komutatif berlaku pada bilangan bulat operasi penjumlahan. Yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan, ingat, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan jika kita tukar pengelompokannya, 2 ditambah 6 kita kelompokkan terlebih dahulu, di situ kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung, berarti 1 ditambah 2 ditambah 6, 8, 1 ditambah 8 sama dengan 9. Berarti kalau kita perhatikan, kedua contoh ini termasuk ke dalam sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang keempat, sifat penjumlahan pada bilangan bulat adalah inverse tambah. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Inverse itu adalah lawan. Lawan dari 3 adalah negatif 3. Hasilnya 0. Atau negatif 5 ditambah lawannya negatif 5 yaitu positif 5. Maka jika dijumlahkan kedua bilangan hasilnya 0. Ini menyatakan bahwa inverse jika positif ditambah dengan lawannya negatif hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah unsur identitas. Contohnya 4 ditambah 0 sama dengan 4. Hal ini terlihat bahwa bilangan bulat jika ditambah dengan 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Atau negatif 9 ditambah 0 sama dengan negatif 9. Contoh penjumlahan 6 ditambah 9. 6 ditambah 9 kita tahu hasilnya positif 15. Oke, contoh kedua. 12 ditambah negatif 4. Nah, kita lihat dalam penjumlahan kita lihat bilangan yang terbesar tandanya positif atau negatif. Di sini yang terbesar ada 12. Dia positif, berarti nanti hasilnya positif. 12 ditambah negatif 4. Berarti hasilnya positif 8. Yang ketiga, negatif 10 ditambah 8. Di sini terlihat bahwa angka yang terbesar tandanya negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, kita lihat selisihnya. 10 dikurang 8 itu kan 2, selisihnya 2. Contoh yang keempat, negatif 15 ditambah negatif 15. Dan di sini terlihat, kalau tandanya dua-duanya negatif, hasilnya pasti negatif. 15 ditambah 5 hasilnya 20. Sekarang masuk operasi pengurangan. Secara umum dapat ditulis A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 7 dikurang 3 itu sama aja penulisannya dengan 7 ditambah negatif 3, yaitu hasilnya 4. Contoh kedua, 12 dikurang negatif 8.
Nah, kalau ada dua tanda pengurangan dengan negatif berdekatan, itu sama saja dengan bentuk penjumlahan. Berarti kalian tinggal jumlahkan. 12 ditambah 8 yaitu 20. Positif 20. Operasi perkalian. Perlu diingat, dalam perkalian, kalau tandanya sama, positif dikali positif hasilnya positif. Jika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti kalau kedua bilangan tandanya sama, menghasilkan tanda positif. Tetapi jika tandanya yang satu positif dikali yang satunya negatif, hasilnya negatif. Begitu juga dengan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jadi kuncinya kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Contoh, 2 dikali 4. Nah, di sini kita lihat sama-sama positif ya. Berarti hasilnya sudah pasti positif, yaitu positif 8. Lanjut, 3 dikali negatif 5. Ingat, tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda dalam perkalian, hasilnya pasti negatif. 3 dikali 5, 15. Negatif 8 dikali 2 sama dengan, ingat tandanya berbeda ya, satu negatif, satu positif, berarti hasilnya negatif. 8 dikali 2, 16, negatif 16. Negatif 5 dikali negatif 6 sama dengan, ingat tandanya sama, negatif kali negatif, kalau dua tandanya sama, hasilnya positif. Sekarang kita kalikan, 5 dikali 6, 30, positif 30. Yang terakhir, negatif 9 dikali 0. Oke, kalian perhatikan, tadi kan kalian ingat kalau negatif, nah, dikali positif hasilnya negatif. Tapi di sini kalau ada 0, 0 itu bersifat netral. Ya, jadi kalau bilangan mau positif mau negatif, jika dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Ya, tidak ada negatif 0, tidak ada. 0 itu netral. Jadi nilainya 0. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita masuk operasi pembagian. Nah, dalam operasi pembagian ini sama dengan konsep perkalian. Kalau dia tandanya sama, di sini positif dibagi positif, negatif dibagi negatif, hasilnya pasti positif. Ya, hasilnya positif. Tapi jika dia tandanya berbeda, negatif atau positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Contohnya, 9 dibagi 3. Ini tandanya sama ya, sama-sama positif, berarti hasilnya positif. 9 dibagi 3, hasilnya positif 3. 12 dibagi negatif 2. Lihat tandanya, satu positif, satu negatif, berarti hasilnya negatif. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Berarti hasil negatif 6. Negatif 24 dibagi 6 sama dengan, lihat tandanya berbeda, satu negatif, satu positif, berarti hasilnya negatif. 24 dibagi 6 dapat 4, negatif 4. Negatif 30 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif tandanya sama ya. Kalau dia sama udah pasti positif. 30 dibagi 3 hasilnya 10. Oke, itulah contoh pembagian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.